Hello semuanya, ketemu lagi dalam bahasa Indonesia seperti setiap Kamis di YouTube saya. Hari ini saya ingin bahas satu kasus yang berlangsung sampai sekarang di Aceh. Karena saya menerima laporan dari saudara Muhammad Roni Randra di Aceh yang melaporkan bahwa di desa Tangga Besi, kecamatan Simpang Kiri, kota Subulu Salam di Aceh, ada siamang yang terjebak jadi di tengah kampung. Dia menerima video tanggal 4 Agustus yang memperlihatkan siamang itu memang di tengah masyarakat di desa tersebut. Coba lihat videonya. Ini macam menggambar tu. Oh, dah. Sempat gelem nalar. Di video berikutnya kita bisa melihat bahwa siamang itu terjebak di kampung atau berinteraksi dengan masyarakat sampai kontak fisik. Masyarakat pegang tangan satwa itu, dimainin, bisa dilihat jelas dalam video berikutnya. Roni sudah berusaha untuk membantu satwa tersebut yang jelas-jelas dalam situasi yang berbahaya. Dia bukan di lingkungan dia sendiri, itu sendiri sudah alasan yang cukup untuk coba membantu satwa tersebut. Jangan hanya melihat situasi yang lucu di mana ada satu satwa yang bisa dipegang seperti itu. Masyarakat kelihatannya di setiap video yang kita bisa melihat, masyarakat tertawa, senang dan lain sebagainya. Karena utamanya masyarakat tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi Roni coba melaporkan tanggal 5 ke BKSDA. Kemudian BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, coba untuk mediasi atau mengambil satwa tersebut untuk diamankan. BKSDA bersama Orangutan Information Center yang berada di sana datangin desa Tangga Besi untuk coba evakuasi satwa tersebut, tapi sayangnya masyarakat menolak dengan alasan dia tidak mengganggu dan dia itu menjadi bagian dari kampung. Sampai kepala desa pun mengeluarkan surat keterangan bahwa dia bertanggung jawab penuh atas apa yang akan terjadi dengan satwa tersebut. Dari segi undang-undang kita harus mengingat bahwa siamang adalah satwa yang dilindungi, bukan di bawah wewenang kepala desa, tetapi benar-benar di bawah BKSDA dan Departemen Kehutanan. Tetapi daripada ribut dengan masyarakat, lebih baik BKSDA pada saat itu mundur. Walaupun BKSDA sudah minta pihak kepolisian dari sektor Kecamatan Simpang Kiri itu melakukan mediasi dengan masyarakat agar masyarakat menyerahkan satwa itu tersebut atau mengizinkan agar kita bisa membantu satwa tersebut. Tetapi sejauh ini usaha tersebut gagal. Saya bisa memahami keputusan yang diambil agar tidak ribut, tetapi di sisi lain kita juga bisa mengharapkan ketegasan untuk mengakhiri situasi seperti itu. Kenapa situasi seperti ini tidak dapat diterima? Pertama, resiko buat masyarakat itu sendiri. Satwa yang ada di video tersebut adalah siamang muda. Siamang muda yang asal-usulnya tidak jelas. Feeling saya yang pertama kalau saya nonton video tersebut adalah mungkin satwa bekas peliharaan yang terlepas. Kemudian hidupnya bebas begitu di tengah kampung. Tapi hasil laporan dari Roni, dia menjelaskan bahwa sebenarnya sudah proses yang cukup lama. Satwa itu mendekati kampung sejak lama, tapi baru-baru ini berani sampai apa yang kalian bisa lihat di video-video tadi. Ini juga sedikit masuk akal, karena saya sendiri pernah mengamati siamang di situasi tertentu, terutama dengan lingkungan yang rusak, dan itu kelihatannya itu kasus di sekitar desa Tangga Besi. Bisa dilihat pun dari Google Earth-nya, hutan di sekitarnya hancur, bisa dilihat jelas perkebunan kelapa sawit, lagi-lagi sawit, menghancurkan habitat satwanya. Dan tanda kedua yang bisa
membenarkan teorinya bahwa siamang tersebut adalah benar-benar siamang liar adalah umurnya. Dilihat itu betina muda yang barusan dewasa atau mau hampir dewasa. Kalau kita bandingkan dengan manusia, mungkin manusia antara 16 sampai 18 tahun. Jadi mau jadi dewasa. Itu saatnya di mana siamang di alam harus keluar dari keluarganya dan belum punya wilayah, belum punya pasangan, dan itu tahap di mana mereka kadang bisa berani sampai mendekati manusia. Di hutan pun saya pernah di situasi yang sama dengan siamang yang seumuran yang sama. Saya pernah ada pengalaman siamang pada saat dia diserang sama siamang lainnya karena dia belum punya wilayah, belum punya pasangan, dia malah mendekat diri dengan manusia. Jadi dia bisa dekat dengan manusia karena tahu siamang yang lain tidak akan berani menyerang dia kalau dia dekat dengan manusia. Jadi apapun asal-usul satwa itu, apakah dia bekas piaraan kemudian terlepas atau benar-benar siamang liar yang sudah keluar dari keluarganya dan tidak ada hutan lagi dan kelaparan dan memilih untuk dekatin kampung, apapun asal-usulnya, situasi yang langsung terjadi di tangga besi itu tidak dapat diterima. Kenapa? Satwa itu akan semakin besar. Dia belum benar-benar dewasa dan satu hari dia akan gigit. Tidak bisa tidak. Ini tidak bisa mengharapkan adanya siamang yang sudah terlalu dekat dengan manusia. Kenapa saya bilang terlalu dekat? Kita bisa habituasi satwa liar, kita bisa hidup berdampingan dengan satwa liar. Artinya sama-sama di dunia masing-masing. Bisa ada monyet, ua atau primata lainnya di pohon dekat manusia itu boleh. Tetapi di sejak monyet itu sendiri atau ua atau siamang mendekatkan diri sampai hubungan fisik dengan manusia, masuk di dunia manusia, pasti akan berakhir dengan masalah. Karena si betina itu, maaf ada kuda di sebelah ini yang bunyi, kuda patroli yayasan di sini. Yang pasti dia akan butuh pasangan, dalam lingkungan manusia dia tidak akan ada hormon dan lain sebagainya yang akan mendorong dia satu hari untuk gigit. Dan gigitan siamang bukan main-main. Dan situasi yang saya lihat di video itu sangat berpotensi untuk ujungnya menjadi masalah besar seperti yang saya katakan tadi yang namanya kecelakaan. Siamang hidupnya 30 tahun lebih. Satwa yang kita bisa melihat di sini paling umurnya sekitar 5-6 tahun. Oke? Jadi baru dewasa. Masalah lain apa? Untuk keselamatan itu siamang sendiri dekat dengan manusia, itu artinya dia bisa tertular penyakit. Kenapa di Kalawet kita selalu punya masker? Karena siamang sangat sensitif dengan penyakit manusia, apalagi di dunia sekarang dengan dunia COVID ini. Jadi jelas-jelas mengancam keselamatan dia sendiri, siamang itu sendiri. Belum lagi masalah makanan. Makan bokom juga sini? Bokom, nasi biasa. Biasa ya? Gimana makanan kita lah dimakannya itu? Makanan apa yang kita makan dimakannya juga dia ya? Kami kasih basi saja. Itu meracuni siamang karena itu tidak ada kata lain dengan memberi makanan seperti yang dibilang ibu tadi ya. Apa aja yang manusia makan kita kasih ke siamang itu. Itu sangat merugikan kesehatan siamang itu sendiri dan ujungnya pasti akan mati. Siamang di alam menghabiskan 90% waktunya di pohon. Sistem ketebalan tubuhnya juga tidak begitu kuat terhadap parasit, bakteri, dan semua yang bisa ada di tanah, di dunia manusia. Jadi itu mengancam dia. Tapi hal yang lebih jelas dan Roni itu sendiri menyampaikan dalam pesannya, kekhawatiran utamanya, tiang listrik, lihat aja di videonya tiang listrik di pinggir jalan. Kami di Kalawet sering sekali menerima satwa yang lepas dari kandang pada saat masyarakat pelihara, naik tiang listrik dan tersetrum. Biasanya mati di tempat atau kalau selamat kita harus amputasi tangan dan itu hidup yang sengsara buat satwanya. Itu juga yang akan terjadi cepat atau lambat dengan satwa itu sendiri karena dia hidupnya di tengah manusia, tidak bisa membedakan pohon yang tidak bermasalah atau tidak bahaya dan dengan tiang listrik. Itu yang akan terjadi. Jadi yang saya harapkan adanya ketegasan, adanya
ilmu yang bisa disampaikan ke masyarakat. Harapan saya video ini akan bisa ditonton. Kami merawat ratusan owa dan siamang, pusat kalawet di Sumatera dan yang di Sumatera Barat. Kami siap menerima satwa tersebut, walaupun dia satwa liar atau bekas piaraan, prosesnya akan sama, akan dipasangkan sebelum bisa dilepas liarkan kembali jauh dari manusia. Jadi bahaya situasinya buat manusia yang cepat atau lambat anak kecil, orang dewasa yang akan diserang. Dan saya maaf 22 tahun pengalaman dengan siamang dan owa, itu resiko yang nyata. Sekarang belum terjadi karena dia masih muda, dia mulai dewasa. Tapi satu hari akan ada frustrasi. Tidak ada siamang yang sampai tua-tua. Coba lihat di mana-mana di Sumatera. Tidak ada situasi yang seperti itu yang bisa bertahan lama. Itu harus diingat. Buat masyarakat di sana, masalah penyakit, masalah diserang, masalah satwa, keselamatan itu satwa sendiri, satwa yang dilindungi, tempatnya mesti di hutan. Jadi harapan saya video ini dapat ditonton dengan semua pihak yang dapat membantu. Kalawet menawarkan diri untuk menerima satwa tersebut. Mungkin sesudah situasi dengan COVID juga lebih aman, untuk sementara bisa diamankan oleh pihak BKSDA, dan sesudah keadaan aman dengan COVID, Kalawet akan dengan senang hati, walaupun kami jauh yang di Sumatera Barat, tapi kami siap menerima apabila perlu. Tetapi situasi ini saya pengen sampaikan lewat video ini hari ini untuk teman-teman memahami dari video lucu yang bisa ada di medsos, itu belakangnya itu yang sedang menunggu itu sebuah tragedi. Thank you banget, saya harap bantuan dari kalian untuk share video ini agar bisa sampai ke masyarakat Tangga Besi di Aceh, agar mereka memahami bahwa walaupun mungkin ada rasa sayang di antara masyarakat di sana dengan siamang tersebut, mereka memahami bahwa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang salah, karena yang terbaik buat siamang tersebut adalah hidupnya di hutan, bukan di tengah desa seperti itu. Dan kalau dia memang satwa liar, kita bisa melihat lagi salah satu contoh di mana kalau hutan di sekitarnya hancur, satwanya tidak punya rumah lagi, ya otomatis masuk di dunia manusia. Oke, terima kasih banyak buat kamu Roni, thank you untuk perhatian kamu terhadap siamang tersebut, usaha kamu, karena Kalawet jauh, kita tidak ada di Provinsi Aceh, kami tidak bisa langsung terjun ke lapangan di sana, tetapi karena kami istilahnya tangan panjang dari BKSDA, saya harap dapat satwa itu dapat diamankan. Dan apabila perlu untuk proses rehabilitasi, kami akan siap membantu. Demikian buat kalian semua yang nonton, share, dan andai kalian melihat situasi yang sama, bisa dilaporkan dan saya bisa bahas di video ini untuk memberi masukan kepada pihak-pihak yang mungkin tidak memahami mestinya lakukan apa kalau kita benar-benar sayang dengan satwa liar. Terima kasih, sampai jumpa hari Kamis depan dalam bahasa Indonesia. Thank you.